السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. بسم الله توكلنا على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jamaah salat maghrib yang Anda muliakan, bil khusus genap pengurus Masjid Rahmatan lil Alamin, semoga Allah tambahkan keberkahan kepada para pengurus dan Allah lipat gandakan pahala amal solehnya, dan moga-moga besok bisa berkumpul di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa bersanding bersama Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bil khusus juga kepada ustaduna yang telah mengimami kita salat barusan, Masya Allah, dengan maqam yang luar biasa. Semoga Allah tambahkan kebaikan kepada beliau dan kelak bisa berkumpul juga di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati iman jamaah Majlis Ilmu rahimakumullah. Keutamaan, keistimewaan umat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau sudah dikatakan istimewa, maka derajatnya luar biasa. Dan keistimewaan tersebut atau yang mengistimewakan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah langsung Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di dalam surah Ali Imran ayat ke-110. Surah Ali Imran ayat 110 menjelaskan tentang keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Allah tabaraka wa taala menjelaskan kuntum khaira ummah. Dan ini khitabnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian adalah umat yang istimewa, umat yang terbaik. Kenapa dikatakan umat yang terbaik? Karena Allah Azza wa Jalla berfirman di situ, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena aktivitasnya selalu amar ma'ruf nahi munkar. Dan tidak ada aktivitas yang istimewa di muka bumi ini, siapapun dan apapun profesinya, melainkan di dalamnya terdiri dari dua perkara: amar ma'ruf, nahi munkar. Tidak ada yang lebih istimewa dari itu. Sekali lagi, siapapun apapun profesinya, kecuali kalau isinya hanya amar ma'ruf nahi munkar, itu istimewa. Salah satu contoh ikhwati iman,
seandainya istri jamaah di sini, ini contoh, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, meninggal dunia, ya, seandainya istri bapak meninggal dunia, boleh gak di depan mertua kita mengucapkan alhamdulillah ketika istri kita meninggal? Hah? Istri kita meninggal, lalu kita katakan di depan mertua kita, alhamdulillah, boleh gak? Hah? Kira-kira gimana? Istri antum meninggal, ya, di depan mertua langsung alhamdulillah. Kira-kira mertua ngomong apa kira-kira? Mantu kurang ajar. Ya, istrinya, bininya meninggal malah bilangnya apa? Alhamdulillah. Ternyata kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Tazkiyatun Nafs, orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla wa Ala ketika ditimpa dengan musibah, hatta yang menimpa kepada istrinya, kepada suaminya, kepada anaknya, maka kalimat yang pertama yang diucapkan oleh mereka tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'da dalik, setelah itu baru istirja. Gitu. Jadi di depan mertua bapak bilang alhamdulillah. Kemudian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajinni fi musibati wa khluf. Jangan cuma alhamdulillah. Kalau cuma alhamdulillah masalah. Gitu ya. Lanjutkan. Nah, tapi kalimat yang pertama ucapan alhamdulillah. Kata para ulama, annal masaib, sesungguhnya apapun bentuknya musibah yang menimpa kaum muslimin, maka hakikatnya ni'matun wa rahmatun. Itu adalah anugerah, rahmat dari Allah Jalla wa Ala. Ya, maka orang yang beriman ketika ditimpa musibah, kalimat yang pertama adalah alhamdulillah, summa starji, kemudian istirja, mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Pertanyaannya, kira-kira berani enggak di depan mertua ngomong gitu? Di depan mertua, istri meninggal, alhamdulillah Pak, gimana kira-kira? Apa ditampar langsung? Ditampar langsung, nih mantu gimana? Istri meninggal malah bilang apa? Alhamdulillah. Ya, kenapa? Karena tadi kata Allah Jalla wa Ala, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Keistimewaan umat Nabi SAW itu selalu amar ma'ruf nahi munkar. Ya, karena niyahah, siyahah, meratap di dalam hal musibah, kematian dilarang. Bahkan di hadis lain Nabi SAW bersabda, ayyuma imra'atin matat, yang mana saja di antara para perempuan meninggal dunia, wa zawjuha radin anha, dan suaminya ridha atas meninggal istrinya, qilat, akan dikatakan kepada perempuan yang meninggal tersebut, udkhulil jannah min ayyi bab syi'ti, silahkan masuk surga, pilih dari pintu yang mana saja. Masya Allah. Kalau seperti itu kira-kira beritanya innalillahi atau alhamdulillah? Dapat berita dari Nabi SAW, kalau seorang istri meninggal suaminya ridho. Mohon maaf, ridho itu apa Pak? Ridho itu apa? Nerima. Nah, kalau orang Jawa ridho itu nerima. Ridho apa kira-kira? Ada satu lagi, ridho. Seperti kita mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina. Ridho itu maknanya senang. Senang. Jadi yang mana saja seorang suami istrinya meninggal kemudian senang. Ini aneh ya. Istrinya meninggal tapi senang. Kif? Kenapa senang? Karena tahu betul istrinya solihah. Tahu betul dia. Kalau istri kita meninggal dunia dan solihah, jamaah sekalian, maka suami senang. Kenapa?
istri kita yang mendahului kita besok di hadapan Allah tidak akan mengadu tentang suaminya di hadapan Allah. Istri yang salehah tidak akan memusuhi suaminya besok di akhirat. Maka ketika dia meninggal, senang. Masya Allah ya. Beda kan? Kalau istrinya enggak salehah, meninggal, kita ngeri Pak. Besok jadi musuh, besok jadi fitnah di akhirat. Tapi kalau istri kita senang, suaminya ridho, maka kepada istri yang seperti itu Allah katakan, silahkan masuk surga, pilih dari pintu yang mana saja. Maka ucapan para salafus saleh, alhamdulillah, istimewa gak Pak? Bapak pernah dengar gak ada yang meninggal gitu lalu dia mengucapkan alhamdulillah? Pernah? Sebelum innalillahi, alhamdulillah dulu baru innalillahi. Pernah? Jarang ya. Nah, yang pertama keluar apa? Inna lillah. Setelah inna lillah ditanya umurnya berapa. Memangnya kalau meninggal itu harus jelas umurnya? Atau pertanyaan lagi, sakitnya apa? Memangnya kalau meninggal itu harus didahului dengan sakit? Jamaah sekalian, analisa kita di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, ternyata sakit tidak ada kaitannya dengan pendek umur, dan sehat juga tidak ada kaitannya dengan panjang umur. Ini Masya Allah, sakit gak ada kaitan dengan pendek umur, pun sehat gak ada kaitannya dengan panjang umur, karena kematian tidak ditentukan dengan sakit dan juga dengan sehatnya. Ketentuannya di mana? Ketentuannya firman Allah tabaraka wa taala, ya, walikulli ummatin ajal فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Itu aja. Ya, setiap hamba sudah ada apa? Ajalnya, dan tidak bisa satu orang pun minta didahulukan atau minta ditangguhkan. Masya Allah, satu. Makanya bahasa ridho itu senang. Beda dengan sabar. Kalau sabar apa? Sabar itu tadi menerima tanpa mengeluh, menerima dan menahan keluhan, itu sabar. Contoh, Anda gak tahu, di sini tarawehnya per malam 1 juz atau berapa? Berapa Pak? Di sini 1 juz, 1 malam kalau taraweh, atau setengah juz. Baik ya. Kalau misalkan tiba-tiba kita bermakmum kepada seorang imam, biasa sholat tarawehnya 3 lembar dengan durasi katakanlah 30 menit. Tapi tiba-tiba bermakmum kepada imam yang tarawehnya 1 juz dan kita persis berada di belakang imam. Kira-kira kondisi seperti itu ridho apa sabar? Biasanya cuma 30 menit, tiba-tiba diimami 1 juz, durasinya 1,5 jam. Kira-kira hati kita meresponnya ridho apa sabar? Model pemilih kita kayaknya sabar Pak ya. Sabarnya, sabar terjemahannya yang mana? Ya habis mau ke belakang keluar susah, ke samping juga gak enak, akhirnya apa? Sabar aja. Bilangnya apa? Sabar aja. Itu sabarnya mana? Sabar yang indikasi ridho atau sabar yang indikasinya terpaksa? Kayaknya akhirnya saya gak bisa kemana-mana, terpaksa sabar aja. Kira-kira dapat pahala gitu? Nggak ada, indikasi sabarnya terpaksa Pak. Tapi kalau tadi 1/2 jam alhamdulillah, 1,5 jam alhamdulillah, mau di belakang sop pertama kedua tetap ridho. Aku senang, 30 menit senang, 1,5 jam senang. Nah itu istimewa. Nah, itu namanya bedanya ridho dengan
dengan sabar. Mudah-mudahan kita ridho terus ya. Maka kata para ulama, ar-ridho afdalu minas sabri. Ridho itu sifat ridho lebih utama daripada sifat sabar. Orang sabar, orang ridho pasti sabar. Orang sabar belum tentu ridho. Mudah-mudahan sabar semua ya, ridho semua. Sehingga dengan ridho pasti sabar. Itu yang pertama. Ali Imran 110. Yang kedua, hadis Nabi SAW. Kenapa umat Nabi Muhammad SAW itu istimewa? Kata Nabi, ajaban li amril mu'mini, inna amrahu kullahu lahu khair. Ajaban, ajib. Dalam urusan kaum muslimin, kata Nabi, ajib, ta'jub. Kenapa? Karena inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusannya yang menimpa orang yang beriman itu selalu baik. Apabila dia mendapatkan kebaikan, pasyakaro, dia bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Apabila diuji dengan madarat, pasabaro, maka dia bersabar. Itulah yang menjadikan istimewanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Pak, kita bahkan terbiasa mengucapkan kalimat yang selalu untung ya. Selalu untung. Bapak sholat di mana? Di masjid A. Tadi tiba-tiba pulang sholat sepatu ana hilang. Untung ada sepatu jelek. Untung. Akhirnya sepatu yang bagus punyanya hilang, tapi untung ada sepatu jelek. Sepatu hilang, untung ada sendal. Terus untung, terus untung, terus untung. Ini termasuk motivasi orang yang beriman supaya tetap istimewa, selalu memandang sesuatu masalah itu dengan husnudzon, berbaik sangka, tidak boleh suudzon. Ajib urusan orang yang beriman. Satu. Ciri kedua, jamaah sekalian, kenapa istimewa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang kedua, karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya Allah Jalla wa Ala Rabbul Alamin yang memiliki sifat pengampun dan penyayang. Maka kata para ulama, apabila seorang hamba memiliki dua sifat tadi, mendapatkan dua sifat tadi, maka layak orang tersebut menjadi penghuni surga. Dan itu ada di umat Nabi Muhammad SAW. Apa dua sifat tadi? Ampunan Allah dan rahmat Allah. Sampai Nabi katakan dalam hadisnya, wa'lamu la yanju ahadum minkum bi'amalihi. Kata Nabi SAW, ketahuilah, tidak akan ada yang selamat satu orang pun dari manusia. Maksudnya tidak akan bisa masuk surga kalau hanya digantungkan kepada apa? Amalnya. Qalu sahabat, ya Rasulullah, wala anta, termasuk engkau? Qala Nabi menjawab, wala ana. Jadi kata Nabi SAW, kalau kita hanya menggantungkan ingin masuk surga karena amal kita, tidak mungkin. Kenapa? Masuknya seseorang kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala kalau mendapatkan dua, ampunannya dan rahmatnya. Dan ini yang dicontohkan oleh bapak para nabi, yakni Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam melakukan sebuah kemaksiatan kepada Allah Jalla wa Ala, maka Nabi Adam memohonkan dua perkara, ampunan dan rahmat. Qala rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hanya dua. Wa illam taghfir lana,
jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan jika engkau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami termasuk orang yang merugi, yakni tidak akan masuk surga. Dan ini keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ana dan jamaah sekalian pasti punya dosa. Baik. Yang hadir di sini, jamaah yang hadir di sini yang soleh-soleh, kira-kira ada enggak yang enggak punya dosa? Ada enggak yang enggak punya dosa? Kalau ada yang enggak punya dosa, mohon tipsnya bagaimana biar ana ngikutin caranya. Tapi yakin kita semua punya? Anak banyak dosanya. Kalau jamaah sekalian sedikit dosanya. Gitu ya? Jangan bilang alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah anak dosanya sedikit, jangan. Walaupun sedikit bilangnya apa? Inna lillahi. Jangan alhamdulillah dosa anak sedikit, Ustaz. Jangan bilang alhamdulillah walaupun sedikit dosa, walaupun kecil dosa. Siapa tahu di hadapan Allah menjadi besar. Tetapi kita yang berdosa, jamaah sekalian, kita punya Allah Subhanahu wa taala yang membuka ampunannya di malam hari untuk orang-orang yang berbuat dosa di siang hari, yang membuka ampunannya di siang hari untuk orang-orang yang melakukan dosa di malam hari. Sampai kapan? Malam yughargir, sampai napas seseorang, ruh seseorang sampai di kerongkongan. Kenapa? Karena sudah sampai di kerongkongan, manta babut taubah, pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini istimewanya umat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup punya bekal dua, mendapatkan ampunan Allah dan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri yang kedua. Maka Nabi bersumpah di dalam hadisnya yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi yaumin aktsar min 70 marratan. Kata Nabi sallallahu, demi Allah, aku dalam satu hari beristighfar dan bertaubat kepada Allah Jalla wa Ala aktsar min 70 marratan, lebih dari 70 kali. Insyaallah. Hari ini Bapak sudah ada yang 100 kali istighfar? Sampai maghrib ada yang sudah 100 kali? Alhamdulillah ya. Yang mengamalkan ma'thurat insyaallah sudah. Jangan sampai istighfar cuma ba'da salat saja. Ba'da salat tok, enggak ada yang lainnya. Ya, perbanyak istighfar. Bahkan kata Al-Hasan Al-Basri, istighfar di mana? Fit tariq, fil syuq, fil matbah, fil maidah. Perbanyak istighfar di mana? Di perjalanan. Di mana lagi? Di pasar. Di mana lagi? Di meja makan. Di mana lagi? Di dapur. Di mana lagi? Di kantor. Perbanyak istighfar. Karena kita tahu di waktu yang mana permohonan istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir di sini ba'da salat Isya semuanya dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang ketiga. Kenapa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istimewa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhirun. Kami ini adalah Nabi yang terakhir, berarti umat yang terakhir. Tetapi istimewanya nahnul awwalun may yadkhulunal jannah. Tapi kami dan bersama umat kami, kata Nabi SAW, insyaallah yang paling duluan masuk surga. Istimewa enggak? Lahirnya belakangan, masuk surganya duluan. Ini istimewanya umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun ngantri ikhwan, tapi tetap kita yang duluan masuknya, ya, sebelum umat Nabi selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaan yang Allah berikan lewat lisan wahyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira masih lama enggak kita hidup di dunia ini? Allah taala alam ya. Allah taala alam. Mudah-mudahan ya, dikasih umur yang berkah. Dikasih umur yang berkah. Kata para ulama begini, Pak. Sebahagia-bahagianya manusia adalah yang nafasnya berhenti tapi amal jariahnya tidak berhenti-henti. Ana ulangi. Sebahagia-bahagianya manusia adalah yang napasnya berhenti
tapi amal jariahnya tidak berhenti-henti. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita seperti itu. Nafasnya berhenti, tapi amal jariahnya terus mengalir. Walaupun sudah min zaman, sudah lama dia meninggal, tetap mendapatkan amal jariah. Salah satunya insyaallah para muhsinin, munfikin yang membangun masjid ini, Pak. Ya, walaupun sudah meninggal, selama masjidnya ada dan ada yang sholat di masjid ini, maka tetap amalnya mengalir terus. Masya Allah ya, Masya Allah. Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bahkan di dalam sejarah ada yang kenal sahabat Abu Darda? Ada? Pernah baca ya? Abu Darda. Nah, Abu Darda berteman dengan Abdullah bin Rawahah. Tetapi yang duluan masuk Islam Abdullah bin Rawahah. Abu Darda belum masuk Islam. Lalu kemudian di kamar Abu Darda itu ada patung, ada berhala yang setiap mau disembah oleh Abu Darda dikasih wewangian, minyak dan lain sebagainya. Dan itu ditertawakan oleh Abdullah bin Rawahah yang sudah duluan masuk Islam. Suatu hari, ini namanya teman akrab, dihancurkan Tuhannya Abu Darda oleh Abdullah bin Rawahah. Dihancurkan, hancur lebur. Begitu Abu Darda masuk kamarnya mau ibadah, Tuhan Abu Darda sudah hancur lebur. Marah dia. Ya, dan tahu yang biasa masuk kamar adalah temannya Abdullah bin Rawahah. Tapi Abdullah bin Rawahah menghancurkannya karena Allah. Dia niatkan supaya Abu Darda ya diketuk hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia marah gak jadi, Pak. Dengan rahmat Allah Jalla Jalaluh, Allah ngasih hidayah. Sehingga dia berpikir, kenapa saya menyembah Tuhan saya, sementara ketika Tuhan saya dihancurkan, dia tidak ngelawan kepada yang menghancurkannya. Berarti salah, kata Abu Darda. Langsung dia minta dibawa ke hadapan Nabi bersama Abdullah bin Rawahah untuk bersyahadat di hadapan Nabi SAW. Dengan izin Allah Jalla wa'ala, Abu Darda masuk Islam. Tetapi didahului oleh temannya Abdullah bin Rawahah. Apa yang pertama kali terucap setelah bersyahadat di lisannya Abu Darda? Kata Abu Darda, demi Allah, saya menyesal kenapa tidak dari dulu masuk Islam. Luar biasa deh. Mu'allab begitu masuk Islam dia bilang apa? Menyesal saya tidak dari dulu masuk Islam. Saking bahagianya menjadi seorang Muslim. Baik, pertanyaannya, kita sampai ini suka ada gak lintasan di dalam hati senang gitu jadi orang Islam? Ada, Pak? Mudah-mudahan ada ya. Kalau gak ada aneh. Alhamdulillah saya jadi orang Islam, gitu ya. Harus ada, Pak. Orang mu'alaf pun juga seperti Abu Darda, senang bahkan menyesal kenapa tidak dari dulu masuk Islam. Dia pengusaha sukses. Akhirnya kata Abu Darda, Pak, penyesalan saya akan saya tebus lewat amal soleh saya. Awalnya mengurangi dia jual belinya, mengurangi bisnisnya, kemudian bermajlis bersama Nabi SAW. Dalam kurun waktu 2 tahun, Abu Darda sudah hafal Quran, hafal juga ribuan hadis, dan amalnya luar biasa. Artinya apa? Saking senangnya jadi Muslim itu, menebus penyesalannya dengan amal soleh, sehingga hanya dengan durasi 2 tahun bisa hafal Quran dan juga bisa hafal ribuan hadis. Baik, kita hafal juz amma itu dari umur berapa? Hafal juz amma dari umur berapa? Ketika belajar di mana? Jangan-jangan juz amma itu hafalnya dulu ketika masih TK. Ya, dan sampai tua belum nambah lagi hafalannya. Ya, ketika ngaji anak insyaallah Ustadz istiqomah saja. Maksudnya ya istiqomah lah.
nggak nambah hafalan, cukup juz 30. Ini istiqomah nggak pada tempatnya. Ya, istiqomah nggak pada tempatnya. Abu Darda mengejar penyesalannya dengan amal soleh, mengurangi aktivitas jual belinya, kemudian menghafal Quran, menghafal hadis. Dan Abu Darda dalam waktu 2 tahun bisa menyusul kecerdasan Abdullah bin Rohawah yang sudah lebih dahulu masuk Islam. Ya, mudah-mudahan bapak-bapak semua bisa banyak hafalannya Quran dan hadisnya. Biarkan cucu kita menghafal juz 30, tapi kita berusaha menghafal 30 juz, walaupun endingnya tetap berhenti di juz 30. Tapi sudah berusaha, berarti namanya tawakal ya. Berusaha tapi endingnya tetap berhenti di juz 30. Nah, itu contoh yang ketiga. Berapa menit lagi Pak isya'nya? Ya, masih 1 lagi insyaallah. Nah, keistimewaan yang keempat berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa umat Nabi Muhammad yang istimewa karena nanti akan ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diadab, dan ini untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadisnya dikenal dengan hadis Ukasah. Kata Nabi SAW, ya, 70.000 min ummati, bayangin, 70.000 golongan atau orang min ummati, dari umatku, mereka yadkhuluna jannah, akan masuk surga bi ghairi adzabin wala hisabin, tanpa diadab dan tanpa diaudit. Nabi katakan min ummati, bukan min ummati Musa, bukan min ummati Isa, bukan, tapi min ummati, dari umatku. Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ketika Nabi bilang seperti itu, ya katakanlah majlisnya kayak begini, walaupun enggak begini. Karena majlis Nabi itu yang ngaji mendekat Pak, sampai bahunya jamaahnya itu nempel di bahunya, di pahanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ngajinya Nabi SAW nempel, jadi nggak berjauh-jauhan. Lalu ketika selesai Nabi mengatakan 70 orang akan masuk surga tanpa ada hisab, itu Ukasah bin Mihsan langsung begini, ya Rasulullah, doakanlah aku biar aku termasuk salah satu dari yang 70.000 orang itu masuk surga tanpa diadab, tanpa dihisab. Apa kata Nabi? Wa anta, di antaranya yang 70.000 itu termasuk engkau. Nah, gitu ya. Umar ngikutin. Padahal Umar di hadis lain sudah termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk. Umar juga bilang, ya Rasulullah, doakanlah aku biar aku termasuk yang 70.000 orang itu masuk surga. Apa kata Nabi? Sabakoka Ukasah. Permintaan kamu sudah ditutup oleh siapa? Ukasah. Masya Allah. Ya. Kalau Umar aja gak dapat dari pintu yang itu Pak, gimana kita ya? Umar gak dapat, bagaimana kita? Cuman sahabat, ya Rasulullah, kalau begitu kasih tahu ciri-cirinya yang 70.000 orang akan masuk surga tanpa diadab dan hisab. Nah ini mudah-mudahan bisa kita. Kata Nabi, cirinya mereka alladzina la yastarkun. Catat nih Pak, dan yang 70.000 itu akan masuk surga tanpa diadab dan hisab. Ciri yang pertama, la yastarkun, mereka orang-orang yang kalau dia sakit tidak minta diruqyah, tidak minta diruqyah. Walaupun sebagian ulama ruqyah yang syariah boleh, tapi tetap yang paling utama tingkatannya ketika sakit tidak minta diruqyah, tetapi meruqyah dirinya sendiri. Paham ya? Tidak minta diruqyah tetapi meruqyah dirinya sendiri.
Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara meruqyah diri sendiri?" Apa kata Nabi? "Dha' yadaka 'alal ladzi alam." Letakkan tanganmu di tubuhmu yang dirasa sakit. Ini cara meruqyahnya. Wagul, dan ucapkan. Salah satunya, a'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadiru. Itu salah satunya. Letakkan di tubuh kita yang dirasa sakit, bacakan kalimat tersebut, awali dengan bismillah sebanyak 7 kali sampai 10 kali, ucapkan doa yang tadi 3 kali. Itu cara meruqyah diri sendiri yang langsung diajarkan Nabi lewat hadis dari jalur Aisyah radhiyallahu taala anha. Bismillah 10 kali. Misalkan di sini sakit, bismillah, bismillah, bismillah 7 atau 10. Kemudian baca a'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa wahadiru sebanyak 3 kali. Ini cara meruqyah diri sendiri. Insyaallah ya. Jangan dikit-dikit, Ustadz, di mana ustadznya? Begitu kan? Kadang-kadang sakit cari ustadz, melahirkan cari ustadz, bahkan ada yang kesurupan di rumah cari ustadz. Masa kesurupan aja cari ustadz? Ya, resikonya Pak, begitu cari ustadz, ustadznya lagi gak ada. Apa mau dibiarkan yang kesurupan tadi? Ya, emergensi yang nomor 1 diajarkan oleh Nabi, ya, adalah seorang mukmin bila mana diuji dengan suatu musibah menimpa dirinya, maka ruqyahnya dengan diri sendiri. Ada yang lain? Ada. Apa di antaranya? Di antaranya membaca Al-Falaq, An-Nas. Letakkan kata Nabi, Allah di alam, ya, di tubuh kita yang dirasa sakit, tapi dengan tangan kanan. Ya, letakkan di mana? Baca yang tadi. Itu. Maka yang pertama ciri ini, insya Allah kata Nabi, termasuk ciri yang 70.000 tadi akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Yang tidak minta diruqyah, tapi dia kalau sakit meruqyah dirinya sendiri. 1. Ciri yang kedua, alladzina la yaktawun. Mereka yang akan masuk surga dari 70.000 tadi yang tanpa diadab dan hisab adalah yang tidak menyakiti dirinya dengan K itu pengobatan besi. Besi dibakar, ditempelkan di tempat yang dirasa sakit dulu, dan itu sudah dilarang oleh Nabi yang namanya pengobatan K. Ba'duhum, sebagian ulama mengatakan layak tahun di sini maknanya adalah orang-orang yang tidak menyakiti tubuhnya dengan memasang sesuatu hal yang gaib. Tato. Tato. Ini. Tato macam-macam. Tato tubuh, atau sekarang ada tato apa? Kalau perempuan? Tato alis. Tato bulu mata. Ada bibir di apa? Oh, bibir gak ditato ya. Bulu mata, alis ditato. Ini termasuk dilarang. Tetapi kalau sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah tato itu mesti dibuang? Ulama berbeda pendapat. Kalau menambah menyakiti tubuhnya, maka tidak usah dibuang. Ya, insya Allah kenang-kenangan besok dikubur ketika bertemu malaikat. Ya, ketemu malaikat. Oh, ternyata tatoan semua. Malaikat tahu nanti. Kamu siapa? Tahu ya. Yang kedua, kalau tidak menyakiti tubuhnya, boleh dibuang. Gak ada masalah. Yang penting bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tato. Yang kedua, yang memasang semacamnya, misalkan rajahan, susuk, isim fa'il, isim maf'ul, umpamanya isim zaman, isim makan. Oh enggak yang begitu, maksudnya begitu. Nah itu ya cirinya. Dan juga orang yang di situ termasuk wala yatatayyarun, tidak bertatoyur, tidak selalu tidak meyakini hal-hal yang sial terhadap bunyi suara burung dan lain sebagainya. Contoh,
Kalau ada suara burung yang berbunyi cuit 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 cuit, cuit. Burung apa kira-kira namanya? Kalau di Ana di Sunda burung uncuing. Cuit 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 gitu ya. Nah itu. Bila sementara ini biasanya kalau dengar burung seperti itu apa keyakinannya? Ada yang meninggal. Begitu burung bunyi langsung di-share di grup. Kira-kira di tempat kita yang sakit siapa ya? Emangnya kenapa? Tuh, burungnya sudah bunyi terus. Nah itu tatayur namanya. Dan orang yang meyakini itu tidak akan masuk surga lewat pintu mana? Lewat pintu yang 70 orang. Bahkan kalau dia meyakininya seyakin-yakinnya ikhwatu iman, maka bagian daripada syirik dia. Bagian daripada syirik. Kalau lagi sehat sih nggak takut Pak ya. Tapi kalau lagi sakit bunyi burung begitu, deg 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 antara iya dan antara tidak. Hati-hati itu ya. Setan datang itu, wah itu burung. Akhirnya minta sama suaminya, tuh burung lempar biar terbang. Terbang pindah Pak, nggak lama balik lagi. Memang dia senang kok. Memang dia nah itu. Dan yang terakhir, ciri yang ketiga, dari yang 70.000 akan masuk surga tanpa diadab dan hisab adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Siapapun orangnya yang setelah ikhtiar maksimal kepada Allah Jalla wa ala, maka menggantungkan endingnya keberhasilannya hanya kepada Allah. Bahasa Qur'annya orang-orang yang hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ciri yang ketiga yang akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadab, dan ini termasuk keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata para sahabat, idzan jika demikian berarti dari yang 70.000 itu nanti akan membawa setiap satu orang membawa 70.000 lagi. Kalau begitu insyaallah kita berhusnudon, mudah-mudahan kebahagiaan. Mudah-mudahan kebahagiaan. Alhamdulillah sudah masuk ya. Jadi pas, mudah-mudahan ini khususnya kita semua nih ya, kebahagiaan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diada, langsung tek aja, masya Allah. Insya Allah ya. Baik. Demikian yang Anda bisa sampaikan tentang 4 poin. Ada 7 sebetulnya keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat yang istimewa dan diistimewakan besok di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.